warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan nomor induk mahasiswa D1A121019 dari kelas A Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Makna dari konstitusi. Jadi konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Yang pertama, konstitusi dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal, di mana konstitusi atau undang-undang dasar merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Yang kedua, konstitusi sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Kemudian yang ketiga, konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Jadi konstitusi merupakan sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Ada beberapa definisi konstitusi menurut para ahli dalam arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu menurut Herman Heller mengartikan konstitusi sebagai yang pertama yaitu konstitusi dalam pengertian politik sosiologis, di mana konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya, menurut K.C. Ware mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Profesor Prayudi Atmosudirjo, merumuskan konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Ada dua pengertian konstitusi yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Istilah konstitusi selanjutnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda constitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, yaitu grondwet, yang dimana artinya wet yaitu undang-undang dan grond yaitu tanah atau dasar. Dalam bahasa Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata kam yang berarti bersama-sama dan statur yang berarti berdiri, sehingga artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak dari konstitusi yaitu segala yang ditetapkan. Konstitusi secara terminologis. Pertama, menurut Lord James Bridges, konstitusi adalah kerangka negara, diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak. Yang kedua, menurut C.F. Strong, konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan, pemerintah, dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Projokoro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis 1976. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Mahfud MD 2001. Ada dua macam arti konstitusi. Yang pertama yaitu arti secara luas.
peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Menurut arti sempit, yaitu suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Ada 6 fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, yaitu sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang, dan yang keenam yaitu berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan dari adanya konstitusi yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara, agar negara dapat berdiri kokoh. Ada 3 sumber konstitusi. Yang pertama itu sumber historis. Menurut Thomas Hobbes 1588-1876, pengahlian kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut, kemudian dipengaruhi oleh kondisi saat itu bahwa penguasa di bumi adalah pilihan Tuhan, mendorong munculnya raja-raja tiran seperti Raja Louis ke-14 tahun 1643. Oleh karena itu, lahirnya konstitusi sebagai salah satu cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan mencakup hak dasar negara. Selanjutnya, sumber politis dan sosiologis. Menurut ahli konstitusi Naoki Kobayashi, Undang-Undang Dasar membatasi mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat dan memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Dinamika dan tantangan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan, di mana masa berlakunya yaitu pada 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945, masa berlakunya yaitu pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950, masa berlakunya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau pada masa Orde Lama, di mana masa berlakunya yaitu pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau pada masa Orde Baru, di mana masa berlakunya yaitu pada 1966 sampai dengan 1998. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.